waktu itu dimasuk itu Cina masuk ke dunia politik. Apa bono sih harus dinul Pak? Dek bayi bono soalnya harus dinul Pak. Itu dan kan ditanya Pak. Apa so hati itu Pak ketika awak sakit atau apa gitu. Nggak ada orang yang loyal condo nolak gitu. Coba apa perasaan seorang Bapak? Pak yang sangat ambo apresiasi Pak. Saya tidak kecewa, tidak duduk di DPR RI gitu. Kenapa saya tidak kecewa? Karena saya punya adik dan itu adalah Syahrul Aidi. Sosok Syahrul Aidi di kacamata seorang Dr. Haji Lestari. Sebagai anggota DPR itu ya banyak yang saya dapat, tapi dapatnya bukan berupa uang, berupa barang, benda. Bagaimana kita bisa membangun daerah kita, kampung kita, kecamatan kita. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Baca hayo jo nampak muka leh. Semangat leh jo nampak leh. Insyaallah, insyaallah. Apa kabar kini Pak Haji? Alhamdulillah baik-baik. Insyaallah. Apa kegiatan kini Pak? Ya, kegiatan karena ini permasalahan kesehatan saya. Memang 8 bulan. Dan iya, 8 bulan itu dimulai bulan 2 sampai sekarang itu banyak di rumah. Karena apa? Karena tidak bisa berjalan. Tapi alhamdulillah dalam 2 minggu itu saya bisa berjalan cukup sampai. Maka kegiatan-kegiatan yang ada, ya baik itu politik, baik itu pendidikan, baik itu kemasyarakatan itu sudah mulai saya lakukan. Taubik semangat karena seorang politikus itu tidak bisa diam, ya walaupun dalam keadaan sakit tapi pikirannya tetap bagaimana ya memperjuangkan umpamanya teringat kepada masyarakat, teringat kepada kader, teringat kepada pemerintah. Ya kembali awak flashback ke 10 tahun silam mungkin Pak. Apa itu dulu pada awalnya bergabung di sebuah partai politik, yaitu partai politik di bawah naungan Zainuddin MZ, yaitu Partai Bintang Reformasi yang saat itu Bapak bersama Samsul Kamar, Lanomonyo dan juga beberapa orang Ayub Iko membuat wow di Kabupaten Kampar dan pada awalnya sebelum itu orang belum tahu siapa sebenarnya Jujang di waktu itu gitu. Jadi awal mulanya Pak dari seorang smokel gitu ya Pak ya. Apa yang membuat Pak ingin balik kampung waktu itu Pak Tojun di bawah politik loh Pak, dan menjadikan Bapak seorang politikus sampai kini gitu. Iya, terima kasih. Sebetulnya panjang ceritanya ini. Dimulai dari tamat SMA di SMA 1 Pekanbaru. SMA apa kan sekarang? Iya, SMA Pakuan. Jadi waktu itu pada tahun 1974-1975 sama SMA. Saya mencoba-coba dulu masuk dulu Akabri. Oh, naik sih jadi tentara ya Pak? Enggak, Akabri kepolisian. Oh, Akabri tapi bagian kepolisian. Bagian kepolisian dulu Akabri namanya. Sekarang Akpol, Akmil sekarang. Kalau dulu Akpol, Akabri. Ya, kalau kini baru dipecahkan. Jadi jadi tentara, jadi polisi. Jadi alhamdulillah dari saya masuk dulu 63 orang, ini secara ringkas saya potong ya, saya ceritakan. Dari 63 orang itu saat terakhir psikotes terakhir kami lulus 8 orang. 8 orang. Di Riau itu Pak? Di Riau. Ya, di Riau. Di Riau 8 orang. Karena pada waktu itu pakai jatah Provinsi Riau itu ada 5 orang, spesialis, ya, 5 orang. Saya selalu ranking 1, ranking 2, ranking 3. Sebab dalam dulu sistemnya itu ada 6 kali tes. Dimulai dari tes psikotes pertama, kesehatan, ilmu akademis, akademi kan, yang lain-lain. Jadi saya masuk 8 besar. Karena jatah Riau itu adalah 5, saya gugur saat-saat terakhir. Nggak, saat terakhir gugur sebab lima yang diutus ke Jawa. Jadi waktu itu saya tidak bisa masuk kuliah lagi karena bertingkat. Dari satu
ujian ini, tes ini itu memakan waktu. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Ya kalau hari itu diputuskan 6 hari itu, tapi bisa saya masuk kuliah. Tapi enggak, karena ini bertahap, saya tidak bisa masuk kuliah. Jadi saya minta sama arwah orang tua saya untuk meninggal ya alun lah, alun. Kami kan termasuk keluarga miskin juga kan. Di Umbai. Jadi pada waktu itu saya minta pada orang tua saya untuk ke Singapura untuk bekerja. Karena dulu waktu itu orang yang bekerja tenter itu sedang hot-hot kan. Jadi saya minta, alhamdulillah orang tua saya melepaskan. Waktu itu saya bawa buku-buku semua, karena saya punya pikiran tahun besok saya harus lulus jadi akabri ini. Ada niat. Tapi alhamdulillah setelah sampai di Singapura, ya udah tahu duit, ya. Nggak ada lagi untuk ingatan. Kebetulan saya tidak jadi masuk kerja kapal, saya bekerja di darat. Jadi alhamdulillah 8 tahun di Singapura itu. 8 tahun di Singapura. Jadi sukses selama di Singapura. Sukses di Singapura. Balik kampung di tahun 2003. Maaf. Bukan 2003, 1983. Saya berangkat 1975, jadi 8 tahun. 8 tahun. Yang 8 tahun itu, yang 1983 itu saya pulang untuk nikah. Nikah boleh. Saya nikah dengan istri saya itu tak kenal. Cuma bukan menjodohkan, cuma adik saya doktoran bersama jalan pergi ke Singapura, melihatkan fotonya aja ini orangnya ini. Ya saya oke. Karena saya tidak ada niat hati saya, ikat saya untuk kawin di luar negeri itu. Saya pulang, alhamdulillah 1 minggu saya mau nikah baru sampai di rumah. Jadi alhamdulillah pernikahan sukses. Alhamdulillah sekarang ini dapat anak 4 orang. 1 Dewi Nofrida, kedua Tony Irawan, yang ketiga Mary Besterina, yang keempat itu Muhammad Rudol Syaputra. Alhamdulillah kesemuanya dokter. Alhamdulillah. Ya dokter. Jadi Pak, yang satu dokter spesialis. Jadi Pak, terjun di politik tuh Pak, apa yang membuat itu dimasuk itu Pak, Cina masuk ke dunia politik gitu? Betul. Jadi artinya dari tahun 80 berapa tadi 1983 saya nikah, lebih kurang 1 tahun, kan tadi udah bilang juga tadi smokel kan, black market kan. Jadi memang kerja saya waktu itu lebih kurang 3-4 tahun memang saya dari Tanjung Balai Karimun. Ini sebetulnya kalau ditunjukkan undang-undang salah, tapi kadang-kadang ya untung bagi pengusaha bangsa Indonesia itu sendiri, karena barang kita yang kita bawa ke Malaysia itu yang merugi itu adalah pemerintahan Malaysia. Jadi alhamdulillah saya berjalan, saya dapat kawan yang baik namanya Musa di Johor. Orang sana orang Melayu. Jadi saya menetap di Malaysia. Jadi tahun 96 karena gembur-gemburnya usaha bala kayu, saya bikin usaha bala. Tapi itu belum dilarang pada tahun itu. Tidak ada istilahnya ekologi. Jadi artinya ya saya siap membantu kawan-kawan yang dari Indonesia masuk ke Malaysia. Saya bantu dengan modal, saya belikan kapal. Ya, alhamdulillah banyak waktu itu. Di samping saya black marketnya ya gudang garam. Sesudah itu ya alhamdulillah selama 1990 sampai 2002 itu udah mulai ekologi dilarang Pak. Dilarang. Ya alhamdulillah dengan mulainya tadi bikin bala, ya menaikkan kayu bala dari Indonesia di Malaysia. Sudah itu sampingan lagi bisnis rokok, ya saya bikin sana restoran, ada lagi transport mobil, trailer yang angkat kayu-kayu itu. Ya alam itu berhasil, insya Allah berhasil. Sesudah itu karena alhamdulillah modal sudah ada, uang sudah ada, ya saya ingin pulang karena bapak mertua saya almarhum yang bilangkan kapan lagi kita bersama. Ya saya bilang sama orang tua saya, kalau saya pulang kampung apa kerja saya?
Kalau mencari uang, mencari titik, cari kampung uang lah. Nampak tiap jam itulah nampak hasil, tiap hari itulah nampak hasil, apalagi per minggu. Nah, jadi kalau anak buah saya itu di Malaysia hampir 60-70. 70 orang. Iya, 70 orang. Mulai yang naik kayunya. Itu di luar daripada mau kapal-kapal yang dari Indonesia yang masuk. Ini yang bekerja di Malaysia, ada yang di restoran, ada yang bawa mobil, ada yang bawa ini. Jadi alhamdulillah hatmai. Luar biasa suksesnya luar seorang biasa. Haji Leshau dari cita-cita awalnya menjadi akabri gitu Pak ya. Jadi Pak masuk ke cita-cita menjadi seorang politikus kok terencana dari dulu Pak? Oh begini. Jadi artinya tahun 2002 itu orang tua saya udah bilang kapan lagi kita berkumpul. Ya umur makin lama makin tua. Jadi saya bilang sama keluarga semua kami ngumpul. Ya ada Nur Malaysia ikut, ada dari Golkar. Ya kalau saya bilang tadi kalau saya bisnis, kalau cari bisnis di Indonesia ini bagus, saya bisnis di Malaysia kenapa? Sesudah itu kalau saya tidak bisnis apa kerja saya? Nah, jadi begini ya, full. Saya ingin masuk politik. Sama Bang Ipul dulu. Sama itu. Karena orang tua itu saya itu orang Golkar. Jadi saya masuk dari Golkar. Mula-mulanya awalnya saya ingin ke Golkar. Memang Mas Nur pun udah jumpa dengan saya kan bagaimana ini. Ya, alhamdulillah. Tapi saat-saat akhir itulah pindah kepada PBR. Karena PBR itu baru muncul. Karena saya cinta kepada Zainuddin. Karena kaset-kasetnya pada waktu itu sangat kan? Tak isi juta umat. Saya masuk itu. Nah, jadi 2002, 2003 saya masih, 2004 saya masih di Malaysia. Ya, 2004 itu saya resign dengan bisnis kawan. Saya masuk arena politik. Jadi saya mulai kampanye dengan Samsul Mukamar, dia mendorong saya, banyak teman-teman, ada Mayudin, ada ini yang lain-lain banyak. Ada Farah ini, ada yang banyak yang membantu. Tapi saya tetap saya dari Malaysia kadang-kadang sekali 2 minggu saya pulang. Berarti bisnis itu masih jalan. Masih berjalan alhamdulillah. Cuma alhamdulillah dengan kegiatan bersama dengan bantuan masyarakat Kabupaten Kampar, terutama kepada wilayah Kampar 1. Dulu Kampar ini, Kecamatan Kampar ini, wilayah Kampar 1 ini 5 kecamatan. Kecamatan Kampar, Kampar Utara, Rumbio, Kampar ya. Hasil itu tambang. Jadi alhamdulillah pada waktu itu saya dapat 2 kursi. Jayanya waktu Partai Bintang Reformasi Dewa. Saya yang pertama, Samsul Mukamar yang kedua. Jadi itulah. Jadi waktu itu waktu belajar, waktu sidang-sidang itu saya masih berbahasa Malaysia gitu. Masih ada logat. Masih logat. Maklumlah, sekitar hampir 12 tahun di Malaysia kan. Jadi saya kampanye itu pulang ya sekali dalam 2 minggu. Suka duka seorang bisnismen dan seorang politikus itu seperti apa di mata Pak Haji Leshau? Ya sebetulnya kalau kita perbandingkan di antara bisnis dengan politik, itu baik kita berbisnis. Baik berbisnis. Karena berbisnis itu tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mengintervensi kita. Apa yang kamu bikin, apa yang kita bikin, insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau kita berpolitik, ada batas-batasnya. Garis garis batasnya. Nah, mulai dari instruksi umpamanya, larangan dari DPP, DPW namanya. Jadi ini juga karena ada garis horizontal. Jadi Pak, tentunya candu politik itu kan masih ada gitu kan? Ya, masih. Candu politik itu masih ada, berarti yang membuat candu itu sekarang sehingga meninggalkan bisnis yang cukup wah itu seperti apa tuh Pak di politik itu? Oh begini, kalau politik ada untungnya, ada enaknya. Enaknya itu setelah kita menjadi anggota DPRD, ya baik kabupaten, baik provinsi, baik pusat, contohnya karena pada 2004, 2009, 2014 saya di Kabupaten Kampar, saya bisa
memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu yang daya puasnya. Ini yang daya puasnya. Bukan materi semata. Bukan. Kalau dengan uang kita tidak mampu. Ya. Tapi dengan kekuasaan. Nah, kalau umpamanya kita bikin turap itu 100 meter itu udah 2 miliar. Nah, mungkin kita bantu 2 miliar. Iya Pak. Iya kan. Sesudah itu memasukkan anak kita, saudara kita, family kita, sahabat-sahabat kita, memasukkan PNS. Karena dulu memasukkan PNS itu paling senang. 2005 ke bawah itu paling senang memasukkan honor-honor daerah itu. Sesudah itu banyak proyek-proyek lagi, bikin sekolah, bikin ini. Jadi itulah happy-nya kita. Jadi kalau kita mempergunakan uang kita itu sangat susah. Tapi dengan politik itu sangat senang. Tapi kuncinya apabila anggota dewan itu betul-betul ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya, akhir-akhir ini Pak, candu politik itu pasca sakit 8 bulan. Iya. Ya, tentunya Bapak itu pemirsa, Ya. dia bukan stroke pemirsa. Bapak adalah jatuh ya Pak ya. Jatuh. Dan tentang Bapak Haji Ilyas HU stroke itu tidak. Dan kakinya patah Pak ya. Patah. Pangkal paha. Pangkal pahanya patah karena jatuh tersebut. Jatuh di rumah Pak ya. Jatuh di rumah. Jadi pemirsa, ketika saudara-saudara melihat nanti Bapak duduknya lebih tinggi daripada kita semua, itu karena beliau tidak bisa duduk bersila lagi Pak ya. Iya. Jadi Pak, akhir-akhir ini salah seorang anak muda dari Kabupaten Kampar Pak, yaitu Rusdi Nur gitu. Rusdi Nur terus bersosialisasi dan didampingi oleh Bapak Haji Ilyas HU gitu. Iya. Dan candu itu nampaknya sudah mulai kembali gitu pasca belum rezeki lagi menjadi anggota DPR RI. Tetapi saya tangkap juga di pidato Bapak, saya tidak merasa sedih tidak duduk sebagai anggota DPR RI karena ada saudara saya yaitu Sarul Aidi yang juga telah menyampaikan aspirasi masyarakat dan itu sudah menjadi kepuasan batin bagi saya itu kata Bapak di pidato kemarin gitu. Ya, kita sampingkan dulu Ustadz Sarul Aidi gitu. Kita masuk dulu kepada Rusdi Nur gitu. Seorang Haji Ilyas HU yang menurut pengamatan saya Pak, di track recordnya siapa yang didukung tidak pernah kalah selama ini. Banyaknya anak muda di Kabupaten Kampar ini. Rusdi Nur ini belum muncul ke permukaan sebagai seorang politikus anggota DPRD gitu. Tetapi begitu yakinnya tertati-tatinya kaki seorang Dr. Ilyas HU pasca cedera ini mendampingi dari seorang Rusdi Nur. Apa bono sih Rusdi Nur Pak? DPI bono saudara Rusdi Nur Pak? Itu dan ditanya Pak. Yang pertama, Rusdi Nur itu adalah sama kuliah saya di S2 di UIN. Kalau prinsip saya, pribadi saya, ya, kalau kita sama-sama kuliah, sama-sama belajar itu adalah sahabat, adalah adik-beradik kita. Jadi ini kuncinya. Jadi yang pertama tuh adik-beradik itu adalah sayang sama, sesuatu itu adalah sahabat kita, ya, satu perguruan, satu pengajian, sama-sama pendidikan. Pengajian juga Pak? Iya, berarti sama pengajian, karena kita di S2 itu kan banyak yang dipertanyakan, ya, permasalahan undang-undang, kan sama-sama, banyak. Jadi sesudah itu orang-orang Kabupaten Kampar ini yang baru datang berjumpa saya hanya seorang Rusdi Nur. Yang baru silaturahmi. Yang apa namanya? Yang ingin mencurahkan hatinya ingin maju ke K1. Jadi dia baru. Jadi artinya berjumpa dengan saya, ya, face to face, empat mata, betul-betul ada itikat baiknya. Ya, bagaimana Pak Haji saya ini mencurahkan, ya, saya minta pendapat Pak Haji. Jadi waktu itu memang saya tanyakan, udah siap kamu untuk maju? Karena pada hakikatnya kalau kita ingin maju ada dua hal yang penting. Yang pertama figur. Apakah kamu sudah jadi figur? Udah diketahui oleh masyarakat Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar ini banyak, 250 desa, ya, 21 kecamatan. Kamu setidak-tidaknya karena kamu berasal dari Kampar, Siak Hulu, itu hanya Siak Hulu yang mengenal kamu. Setidaknya atas nama negara kawan-kawan kamu yang kenal. Belum masyarakat Tapung, masyarakat Kampar Kiri, masyarakat Bangkinang, Kampar, itu saya rasa belum tahu.
Itu yang pertama, figur. Nah, yang kedua uang. Apa ada uang? Saya bilang. Dia katanya siap untuk itu Pak Ju. Berapa uang kamu? Sekian. Iya betul. Dia katanya betul. Apa usaha kamu lain daripada pengacara? Dia bilang saya developer. Di mana usaha kamu? Di Pekanbaru. Nah, saya baru tahu pada waktu itu. Memang saya udah lama, udah hampir 10 tahun dengan dia. Iya, pasca pulangnya. Nah, dia membuat itu. Nah, katanya ada. Tapi tidak sampai saya tanya, lihat rekening kamu sana gitu. Kita mesti ada etika moral etika kita itu bertanya. Nah, jadi karena dia sudah ada etika baiknya, di situ saya mulai. Nah, karena sekarang ini belum ada calon-calon yang berjumpa dengan kita, hanya dia. Apalagi dia tuh ada sahabat kita, apalagi dia tuh seorang yang anak muda, karena anak muda tuh biasanya anak yang cerdas, kan begitu kan? Nah, dulu tak pernah ya yang memimpin ke kantor ini anak-anak muda. Tak pernah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah dengan adanya Rustinur jumpa dengan saya, ya. Kalau saya tuh tahu prinsip saya. Kalau A itu A, B, B. Kalau sekali memperjuangkan, tetap memperjuangkan. Jadi tidak, kalau seandainya datang lagi nanti figur-figur yang lain untuk aku berarti sudah tutup itu ya? Bukan tertutup. Nah, tapi kita lihat situasi dan keadaan. Ya, luar situasi. Mana tahu besok abang saya yang maju besok. Adik saya di kontan, tentu saya pro kepada keluarga dulu. Nah, ini tetap keluarga juga. Tapi yang keluarga yang pertama itu ada saudara, adik-beradik. Mana tahu abang saya bisa abang nggak ada lagi adik saya kan gitu. Tapi itu tidak mungkin. Jadi kalau terjadi, tidak mungkin terjadi. Tapi kalau itu terjadi, ya kalau adik saya nggak mungkin. Tapi kalau figur-figur yang lain, kalau untuk figur yang lain, kalau rasanya kalau sekarang ini karena saya udah banyak berbuat untuk senior, udah banyak juga turun kepada masyarakat, menyampaikan, memberikan juga teori-teori politik, ilmu politik kepada Rustinur. Cuma saya yang suka pada Rustinur ini, dia suka mendengar kata-kata saya. Ini jangan dibuat, ini jangan dibuat, ini jangan dibuat. Bukan patuh, tapi iyalah orangnya apa kan, orang yang berpendidikan, apalagi dari agama gitu kan. Nah, jadi itu. Jadi dia sudah berkomunikasi dengan Bapak. Iya. Yang dapat juga awak sama-sama tengok Pak, nampaknya beliau sangat hormat. Hormat dalam arti kata makan bonbian ke nasi gitu dalam motor Pak Tata sampai ke dalam gitu. Iya. Itu membuat hati dulu gitu. Buat hati dulu. Tapi prinsip berkawan gitu kan. Dalam keadaan seperti ini. Tidak bisa duduk normal, tidak bisa berjalan dengan normal, tidak bisa turun dari mobil lagi normal. Tentu dia membukakan pintu. Tidak bisa lagi mengambilkan apa, kita tidak bisa duduk di bawah. Kalau jambau itu Pak Juan di bawah, kita tidak bisa duduk di bawah, dia ngambil itu biasa. Tidak merasa sedih apa? Ketika menjabat, ketika sebagai seorang anggota DPRD, ibarat dulu Pak, banyak samu yang datang Pak. Kini usah apa hati itu Pak, ketika awak sakit atau apa gitu, ndak ada orang loyal condo nolak gitu. Tidak apa perasaan seorang Bapak. Itulah udah lazim. Tapi merasakan itu Pak ya? Merasa itu lazim. Ya. Udah biasa. Itu kita tak dapat nafikan. Sebetulnya permasalahan itu kita tak banyak pikirkan. Iya. Ya, kalau kita tidak jadi beban pikiran. Jangan menjadi beban pikiran. Itu dari hukum alam. Hukum alam itulah. Nah, jadi kalau waktu kita bertugas kita dimanja-manjakan, kita difigur-figurkan, kita digini. Setelah tidak bekerja, ya satu demi satu sudah sudah pergi, sudah meninggalkan kita. Ketika gula itu tidak manis lagi gitu Pak ya. Iya. Tapi bagi saya tidak apa, karena saya sudah menyiapkan diri awal-awal. Sebelum masuk DPRD, saya sudah mempersiapkan diri. Ya, habis menjadi anggota DPRD, saya sudah menyiapkan diri. Contohnya, ya saya sudah menyiapkan anak saya bagaimana menjadi dokter. Nah, jadi maaf cerita, tidak ada beban mental bagi saya. Tapi Jadi perasaan itu masih merasa iya, mudah-mudahan nanti itu kan bisa dulu. Nah,
Mudah-mudahan apalagi ya umur kita udah lanjut, udah 67 tahun. Bayangkan ya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang ya kurang apa, mudah-mudahan datang untuk berdiskusi sebagai yalis kan. Saya nggak heran gitu. Saya biasa ditinggalkan bisa main. Jadi ada juga mengatakan, ya banyak juga. Oh Pak Haji itu udah stroke ini gara-gara ini. Oh saya tidak. Saya apa yang kata Pak Galis tadi, saya ini kaki saya apa ini kena patah. Tidak stroke, masih bisa. Kenapa saya lambat 8 bulan? Sebetulnya waktu saya kena pada pagi itu saya dibawa ke rumah sakit karena anak saya spesialis di situ, saya dibawa ke sana. Ya. Dokter spesialis mengatakan saya dioperasi, harus dioperasi karena antara penunjang badan dengan kaki ini itu yang patah. Jadi kalau seandainya itu dioperasi, karena kan jantung saya ini kan dioperasi. Iya, sudah Ya. Nah, jadi ada pencairan darah, simak namanya. Itu kalau saya punya darah saya itu harus berkisar sekarang ini 2,5. 2,5. Nah, 1,5 sampai 2,5. Nah, INR saya. Kalau untuk dioperasi itu harus 1,5. 1,5. Nah, karena anak saya spesialis anestesi, karena dia menangani permasalahan ini, dia meminstruksikan kepada saya, jangan ada operasi ya. Tapi pemulihan itu sangat lama. Harus lama. Memakan waktu 5 bulan, 6 bulan. Tapi alhamdulillah sekarang udah terbuktian di apa? Udah nampak. Udah 7 bulan udah bisa. Kalau untuk bawa mobil, insya Allah udah bisa. Kalau berjalan tuh sebetulnya bisa, tapi takut pakai tuan itu jatuh ya. Jadi tongkat dipakai untuk antisipasi. Antisipasi. Kembali itu ke Rusdinur, Pak. Ya. Tentunya berbagai macam strategi dari seorang politikus terbaik di Kabupaten Kampar di Sawasobi, Pak ya, sudah di desa Ubak. Ya. Seperti apa nanti strategi yang Bapak lakukan untuk memuluskan jalannya seorang Rusdinur itu, Pak, menjadi kasatgas? Ya, alhamdulillah. Yang pertama, saya selalu menyampaikan kepada Rusdi bagaimana strategi yang baik. Dia setidak-tidaknya harus menguasai rumah tangganya. Rumah tangga maksudnya internalnya siapa? Itu enggak, rumah tangganya, anak bininya, istrinya, bapaknya, adik-beradiknya bagaimana, siap menyokong atau tidak. Ini adalah kunci keberhasilan. Kalau ada umpamanya salah seorang adik-beradik ini tidak suka dia maju, tidak mau memperjuangkan, ini akan patah. Umpamanya dia adik-beradik 5 orang, 7 orang, siap untuk memperjuangkan permasalahan ini, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana di desa itu semua anggota, semua masyarakat yang di desa itu memperjuangkan dia. Ini strategis. Kalau di desa itu ada lebih kurang umpamanya 10% atau 5% tidak menyukai, tidak menyokong dia, ini akan terhalang. Sesudah itu kita beri kepada ke kecamatan. Apakah Syiah Ulu itu memberikan sokongan kepada dia? Setidak-tidaknya dari 100% itu 80% itu harus dikuasai. Tapi kalau tidak bisa menguasai Syiah Ulu, itu tidak akan berhasil. Jadi skill-skill ini yang saya berikan. Saya tanya kepada Rusli, apakah ini sudah siap? Sudah pernah dilakukan? Pernah berjuang? Pernah apa? Katanya sudah. Oke, itu. Sesudah itu nanti bagaimana bisa menguasai 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Kamu harus ingat, Rusli, saya bilang. Kabupaten Kampar itu bukan kecil. Desanya 251 desa. Kecamatannya 21 kecamatan. Nah, coba bayangkan luasnya itu. Nah, kalau kita tidak betul-betul ya berjalan bersungguh-sungguh, tidak jalan full time, full waktu, itu insya Allah tidak akan berhasil. Nah, sesudah itu skill juga yang saya kasih sama dia. Ya, saya memberikan contoh kepada yang sudah janji pada waktu. Kalau kamu berjanji jam 7 dimulai acara, jam 7 sebelum jam 7 itu harus sampai. Saya gitu kan. Karena saya sudah terlatih. Ya di Malaysia itu saya terlatih. Dengan anak buah-buah saya kumpulan, oke, sekian waktunya. Nah, jadi saya apa? Jadi jangan membikinkan acara-acara yang apa istilahnya begini. Ada acara umpamanya di Syiah Ulu jam 9 pagi. Sesudah itu nanti
jam 1 ada lagi acara di di Kampar. Tadi Syekh Ulu ya. Ini di Kampar. Sesudah ini jam 9 ini kita belum mulai acara lagi di Syekh Ulu. Baru kita jam 11 baru kita mulai. Sesudah itu nanti jam 1 nanti kita ada janji dengan orang Kecamatan Kampar. Masyarakat udah mengumpul menunggu. Berapa kecewanya? Ini harus dihantar. Harus walaupun itu kelihatan simpel Pak, tetapi perasaan masyarakat itu dan rasa kepercayaan masyarakat itu kepada harus jago gitu. Iya, harus dijago. Jadi skill itu yang saya berikan. Sesudah itu karena saya pun ditunjuk juga sebagai kawan sahabat yang baik, ya saya sekarang udah mulai, saya panggil kawan-kawan, saya bertanya apakah layak, saya berikan, siap membantu nggak, siap kawan. Banyak. Alhamdulillah, karena sekarang ini figur ini banyak belum yang muncul. Jadi desa-desa saya mana-mana ya, kelurahan, sahabat-sahabat yang jauh dekat itu saya sudah telepon. Alhamdulillah sebagai prestasi saya, ya mana yang turun dari rumah ini, mana yang jumpa ya, berjumpa dengan saya minta tolong, banyak yang berhasil. Contohnya Gubernur terus di Zainal pernah datang kemari dengan Zuhair, alhamdulillah ya. Sesudah itu Pak Burhanuddin, alhamdulillah berhasil. Samsu itu ya Gubernur Samsuar ini yang baru-baru ini turun juga dari rumah ini. Alhamdulillah. Sesudah itu arwah Pak Jis. Cuma saya ya rindu sama arwah, orang yang baik itu cepat meninggal kan. Padahal saya dekat dengan dia, alhamdulillah dekat paling dekat. Ya. Jadi coba pula ini adik ini, mudah-mudahan nanti berhasil. Kembali ke pencalonan sebagai anggota DPR RI Pak. Salah satu statement Pak yang sangat ambo apresiasi Pak. Saya tidak kecewa tidak duduk di DPR RI gitu. Kenapa saya tidak kecewa? Karena saya punya adik dan itu adalah Syahrul Aidi. Sosok Syahrul Aidi di kacamata seorang Dr. Haji Lestari. Sebetulnya gini, kalau kita menjadi anggota DPRD, baik itu kabupaten, provinsi, dan pusat itu kita harus mengetahui 3 fungsi tugas dan fungsi kita. Ini yang penting dulu. 3 fungsi. Fungsi legislasi, ya, budgeting, dan controlling. Ini sebagai anggota DPRD, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, ini harus mengetahui. Kalau tidak bisa menguasai yang 3 ini, percuma. Jadi maka oleh sebab itulah, karena ini semuanya undang-undang, legislasi undang-undang, budgeting undang-undang, peraturan, ya, controlling ini semuanya undang-undang, maka dari 2004 dimulai saya diangkat menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar, tepatnya bulan 11 saya masuk kuliah. Saya baru berjajakan SMA, saya masuk 2004 tuh. Karena etika saya mau memperjuangkan itu jangan kata orang itu tepuk meja. Tepuk meja gini dibalik kata orang ini enggak. Ketawa nanti eksekutif itu ya bis. Kita membalik ke meja itu, memukul meja itu ada dasar. Kalau ada dasar dengan hukum, insya Allah eksekutif itu akan apa? Eksekutif itu cerdik, bukan orang bodoh. Kembali kepada pendidikan, ya. Jadi alhamdulillah 4 tahun sudah menyelesaikan S1. Jadi berarti 2005, 6, 7, 8 selesai kan. 2009, 10 saya masuk S2. Nggak ada, no stop. Akhir 2010 saya masuk S3 ke Bandung. 2015 saya selesai. Jadi berarti lebih kurang 10 tahun. Ya, S1 saya, S2 3, S2, S3 saya selesai. Jadi sebagai anggota DPR itu ya banyak yang saya dapat, tapi dapatnya bukan berupa uang, berupa barang, benda. Bagaimana kita bisa membangun daerah kita, kampung kita, kecamatan kita. Saya pun bisa buktikan, kan begitu kan? Sesudah itu bagaimana? Setelah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau, ya alhamdulillah kita bisa memperjuangkan ya jalan-jalan negara. Karena saya sudah sampaikan juga anggota-anggota DPR nih yang ada sekarang ini, ada 3 MOU, perjanjian di antara pemerintahan Kabupaten Kampar, provinsi, dan pusat.
pergantian tanah ini adalah kewenangannya kabupaten. Alhamdulillah sama-sama mulai dari Pak Jepri sampai kepada Burhan, ini sudah selesai dari Bangkinang sampai ke Pekanbaru, batas Pekanbaru. Sudah selesai. Cuma apa tugasnya anggota DPRD provinsi? Adalah untuk menimbun. Ya. Menimbun mana sekarang ini dari Danau Bingkuang sampai ke air tiris. Ya. Kalau yang di Danau Bingkuang, alhamdulillah ada dana aspirasi saya lempatkan sana, saya berikan sana. Ini belakang Danau Bingkuang. Alhamdulillah. Ya sesuai itu bagaimana kita usahakan, ya berjumpa dengan PU provinsi dengan eksekutif legislatif, ya bagaimana nanti rejit-rejit itu bisa masuk. Alhamdulillah ada peranannya kita bersama. Bukan saya mengatakan seorang, ada peranannya bersama. Alhamdulillah sudah terjadi. Kalau dulu dari Pekanbaru sampai ke Danau Bingkuang itu kita makan waktu 1 jam, sekarang 15 menit. Jadi bagaimana sekarang nih yang tinggal? Itu yang tinggal itu adalah Danau Bingkuang. Ini tugas dulu. Saya sudah sampaikan juga anggota Dewan yang berasal dari Kabupaten Kampar, saya sampaikan tolong diperjuangkan. Mesti waktu dalam kampanye Pak Gubernur sekarang nih Samsuar, saya sudah menyampaikan juga, Pak, kalau Bapak terpilih, jalan negara ini harus diapakan. Ya insya Allah, ini saya buktikan. Harus dikejar. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman kita yang ada duduk di provinsi yang mewakili Kabupaten Kampar. Permasalahan ke pusat, ya itu saya itu bercita-cita itu karena ada kewenangan pusat, utamanya jalan negara, turap-turap, karena ada 35 desa yang di Kabupaten Kampar, yang di Provinsi Riau tidak bisa dibangun oleh Kabupaten provinsi. Ini dibangun oleh pusat. Contohnya APBN, contohnya Kabupaten Kampar, turap yang ada berkabupaten Kampar, Bantar, Sungai Kampar itu tidak bisa dengan APBD Kampar provinsi, Sia, Rohul dan yang lain-lain. Jadi keinginan itulah saya dulu muncul ingin maju ke DPR RI. Saya juga ada jalan negara ini harus siap. Baik ini jalan negara dari Pekanbaru sampai ke batas Sumbar, baik itu Pekanbaru ke Kuansing, baik itu ke Tebilahan. Kita kalau wakil dari Provinsi Riau, kita harus memperjuangkan kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Ini etikat baik saya sebetulnya. Tapi terakhir dulu waktu saya mencalonkan itu hanya belum ada orang katanya, belum ada waktu itu. Ya, kalau biasa tahun sebelum itu paling-paling 1 orang 2 orang yang berasal dari Kabupaten Kampar yang mencalonkan. Tetapi waktu saya mencalonkan diri untuk DPR RI pada tahun 2019-2024 itu ramai sekali orang Kabupaten Kampar, hampir 14 orang. Ya, adalah Sarul Edi, adalah saudara kita ini siapa namanya nih? Datuk yang apa itu kan? PU provinsi itu ya? Ya banyak. Ada Mas Nur, ada ini banyak. Jadi alhamdulillah dia mungkin pelantikan tertunda. Cuma saya berbangga karena ada orang Kabupaten Kampar yang duduk. Ya, adik kita Sarul Edi, mudah-mudahan mereka itu bisa memperjuangkan Kabupaten Kampar. Tapi kelihatannya sudah. Saya selalu juga menyampaikan, tolong. Saya jumpa mesti itu yang saya utamakan. Insya Allah Pak Haji itu. Jadi ke depannya Pak masih ada niat untuk menjadi anggota DPRD? Oh, saya rasa tidak ada. Tidak ada lagi Pak ya? Tidak ada. Saya tidak ada untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Kota, provinsi, tapi banyak juga masyarakat yang menyuruh saya untuk maju ke provinsi lagi. Saya sudah pikir kenapa saya maju lagi. Anak sudah menjadi umur sudah tua. Tidak ada juga, tidak ada minat. Untuk menjadi eksekutif di bupati atau wakil bupati seperti apa? Tidak ada. Memang betul-betul sebagai penasehat dan menikmati hasil dari yang selama ini gitu. Iya betul. Harapkan doa. Paling-paling nanti pengamat politik. Iya. Tapi karena saya bernaungan dari dulu partai bintang provinsi, saya cinta kepada PDS. Terakhir saya dengan Partai Nasdem, saya masih cinta kepada Partai Nasdem. Oke. Ada closing statement Pak, penutupan terakhir untuk masyarakat Kabupaten Kampar. Iya. Terakhir kepada masyarakat Kabupaten Kampar, marilah sama-sama kita bangun Kabupaten Kampar ini, jangan melanggar peraturan yang ada, harus mengikuti larginya perundangan membangun Kabupaten Kampar ini. Dimulai daripada Undang-Undang Dasar 1945 sampai kepada undang-undang peraturan pemerintah, permendagri, peraturan daerah dan peraturan
yang lain-lain, peraturan daerah kabupaten, itu maksud saya. Jadi mari kita sama-sama membangun. Perbedaan pendapat itu biasa, tapi perbedaan pendapat itu jangan dibawa pada permusuhan kita bersama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sosok seorang Dr. Haji Ilyas HU. Beliau sangat berjiwa besar, masih mempunyai daya pola pikir yang sangat cerdas. Tentunya pesan beliau, jadikan perbedaan itu satu kebinekaragaman. Intinya silaturahmi tetap dijaga selalu. Betul. Oke, terima kasih Dr. Haji Ilyas HU, SHMA, tokoh politikus Kabupaten Kampar. Terima kasih waktunya, Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.